Jakarta, kota megapolitan dengan lebih dari 10 juta jiwa yang hidup berdampingan di tengah hiruk-pikuk. Mereka saling berbagi ruang, waktu, dan harapan di tengah riuhnya kota yang tak pernah benar-benar tidur. Namun di balik hiruk-pikuknya, ada lelah yang tak terlihat, ada wajah lain yang tersimpan. Inilah realitas Jakarta sekarang. Jakarta identik dengan macet yang luar Warga pun berharap Pemprov segera mengambil langkah pasti untuk mengatasi masalah kemacetan ini. Semua macet-macetan tuh lancar biar nggak macet-macet lagi lah. Udah aja sih, Pak. Ya semoga Jakarta ini transportasi umumnya makin bagus supaya macetnya bisa berkurang juga, polusinya juga supaya jangan terlalu buruk lah. Namun ada secerca harapan. Penggunaan transportasi umum meningkat signifikan. Transjakarta mencatat 1,3 juta penumpang per hari dan MRT Jakarta mencapai 138.000 penumpang harian pada 2024. Di balik langit biru Jakarta, di tengah kemacetan, terselubung partikel berbahaya yang mengancam kesehatan. Kebebasan untuk menghirup udara sehat justru kian terbelenggu. Data dari IQR tahun 2024, Jakarta masuk 10 besar ibu kota paling berpolusi di dunia. Bahkan, pada 13 Agustus 2024, Jakarta mencatatkan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177. Transportasi, industri, dan pembakaran sampah menjadi penyumbang utama, seperti temuan Riset Center for Research on Energy and Clean Air. Dari sumber gas yang bisa jadi itu berasal dari luar Jakarta. Misalnya, contohnya adalah industri dari sekitar Jakarta atau juga termasuk pembangkit pltu batubara. Karena kita temukan dari riset yang disajikan oleh Center of Research Energy and Clean Air, itu menyatakan bahwa ternyata SOx dari industri PLTU Suralaya yang ada jauh di Jakarta itu bisa sampai ke Jakarta pada musim-musim dan waktu-waktu tertentu. Warga, terutama anak-anak, menanggung akibatnya. Maksudnya udah kayak kabut gitu loh, Jakarta udah kayak kabut, bukan kayak ini lagi. Kadang-kadang kita bingung lihat ini kabut atau asap, ternyata kan asap itu. Makin parah ya, karena kayak saya kan aktivitas di luar, jadi kayak polusinya itu kayak cenderung cerah, tapi kayak polusinya itu terlalu kayak makin kayak nggak baik gitu. Upaya mengatasi hal ini, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 21 ruang terbuka hijau baru dengan perincian 15 taman baru, 3 hutan kota, 1 RTH makam, 1 RTH jalur hijau, dan 1 RTH kebun bibit. Setiap musim hujan datang, warga Jakarta bersiap, bukan menyambut berkah, tetapi menghadapi bencana banjir. Meski berbagai upaya normalisasi dan naturalisasi dilakukan, persoalan tata ruang dan alih fungsi lahan tetap menjadi akar yang sulit dicabut. Tak jarang, warga harus pasrah karena banjir bukan lagi hal yang mengejutkan. Harusnya lebih optimal lagi sih dalam
mengantisipasi. Jadi kalau untuk saat ini sih warga lebih cemas setiap malam nih kayak hujan deras, pasti warga udah waspada gitu, wah pasti banjir nih. Nah seharusnya ada tindakan dari pemerintah untuk lebih optimal lagi mengantisipasi dari kayak gini. Saluran-saluran di Jakarta tuh banyak yang mampet. Kenapa? Karena buat gorong-gorong, buat penggalian, pelebaran jalan tuh di musim hujan. Kenapa nggak di musim panas gitu? Pengamat tata kota Nirwono Yoga menyatakan, normalisasi sungai menjadi faktor penting dalam penanganan masalah banjir di Jakarta. Ke depan kita berharap program-program pembenahan sungai, baik itu dengan pendekatan naturalisasi maupun kombinasi dengan normalisasi, disepakati sudah ada 7,5 meter kiri kanan, kemudian dikeruk dan ditata kiri kanannya dengan pendekatan kombinasi antara naturalisasi dan normalisasi dan dilakukan secara bertahap. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat, dampak banjir Jakarta menimbulkan kerugian 2,1 triliun rupiah per tahun. Di tengah kompleksitas permasalahan ini, tampillah duet kepemimpinan baru. Ya, Pramono Anung dan Rano Karno. Mereka bagai nahoda yang mencoba mengendalikan kapal besar bernama Jakarta di tengah badai persoalan. Mereka mulai menelusuri jalur-jalur perubahan, merancang berbagai gebrakan yang diharapkan mampu melukis wajah baru bagi ibu kota. Sebagai langkah nyata, sebuah pemandangan tak biasa mulai menghiasi setiap hari Rabu di Jakarta. Bukan lagi lautan mobil pribadi yang mendominasi jalanan, melainkan barisan aparatur sipil negara, para abdi negara yang kini berbaur di dalam bus, kereta, dan transportasi publik lainnya. Inilah Rabu Hijau Jakarta, sebuah pertaruhan demi masa depan mobilitas lebih bersahabat dengan lingkungan. Mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Setiap hari Rabu, pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Tak ayal, kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari sebagian besar ASN Jakarta. Sebagaimana rekan-rekan ASN pasti semua mendukung ya kebijakan pimpinan gitu. Semoga ini dapat berdampak mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan, kendaraan pribadi gitu ya. Saya sudah tiap hari sudah naik transportasi umum. Iya. Setiap bekerja saya juga sudah pakai KRL, kemudian saya pakai Transjakarta. Manfaatnya ya untuk ASN ya kita kalau misalkan masih pagi kan bisa berolahraga dari Blok M ke wali kota. Lahirnya instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 ini adalah sinyal kuat dari pemerintah Jakarta dalam memutus rantai kemacetan yang membelit ibu kota, sekaligus menanamkan benih ketertarikan masyarakat pada kemudahan dan kenyamanan transportasi umum. Di balik Jakarta dengan kilauan lampu-lampu kota, tetesan hujan menyimpan cerita pilu. Setiap tahun, banjir melumpuhkan aktivitas, merenggut harta benda, dan meninggalkan luka. Namun harapan tak pernah padam. Pramono Anung menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad memutus siklus ini dengan solusi konkret pengerukan kali. Sebuah upaya mengembalikan fungsi sungai sebagai penampung air dan melindungi warga dari amukan banjir. Pengerukan dimulai dan harapannya tahun 2027 bisa diselesaikan. Mudah-mudahan kalau ini tertangani dengan baik, maka persoalan banjir yang ada di daerah Kelapa Gading ini bisa tertangani.
Namun di sisi lain, Jakarta menyimpan sisi gelap yang mengkhawatirkan. Tawuran antar warga. Kawasan Manggarai yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika kota justru kerap diwarnai pemandangan yang menakutkan. Menghadapi situasi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mencoba menawarkan solusi yang mungkin terdengar unik, namun menyimpan harapan untuk meredam amarah yang berkobar. Program Manggarai Bersalawat diusulkan sebagai wadah bagi warga untuk berkumpul, berdialog, dan mencari kedamaian bersama dengan harapan mampu mengikis akar permusuhan yang selama ini bersemayam. Jadi saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, duduk bareng, apa